Bagaimana jika tubuh Anda sudah membisikkan petunjuk tentang berapa tahun lagi yang tersisa? Melewati tonggak sejarah 70 membawa perspektif baru terhadap kehidupan, setiap momen terasa lebih berharga, setiap pilihan menjadi lebih berarti. Beberapa orang berusia 70-an memancarkan energi, menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan kejelasan, sementara yang lain merasakan beratnya waktu, bergulat dengan rasa sakit, kelelahan, atau ketajaman yang memudar. Mengapa ada perbedaan? Jawabannya terletak pada sinyal halus, namun kuat yang dikirimkan tubuh dan gaya hidup Anda saat ini. Ini bukanlah petunjuk acak. Mereka didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang diamati oleh para peneliti dan dokter yang mempelajari apa yang membedakan mereka yang berhasil mencapai usia lanjut dengan mereka yang tidak. Dalam artikel ini, kami akan membahas 7 tanda yang didukung secara ilmiah yang dapat memperkirakan berapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukanlah prediksi yang samar-samar atau hanya sekedar dongeng. Ini adalah indikator nyata dan terukur yang mengungkap kondisi kesehatan dan vitalitas Anda. Saat Anda selesai membaca, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus dicari dalam hidup Anda, dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Baik itu perubahan kecil atau perubahan besar, kekuatan untuk membentuk masa depan ada di tangan Anda. Jangan lewatkan sampai akhir, karena Anda mungkin melewatkan detail yang dapat menambah tahun hidup Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam, berikan nomor 1 di komentar jika Anda bersemangat mempelajari tanda-tanda yang mengubah hidup ini dan tekan tombol berlangganan. Jangan lewatkan kejutan mengejutkan di bagian akhir, tontonlah sampai tuntas. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan 1. Kecepatan berjalan Anda. Cara Anda berjalan mungkin terlihat sepele, namun hal ini merupakan salah satu faktor penentu umur panjang Anda setelah usia 70 tahun. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan berjalan yang cepat dan stabil adalah ciri orang yang hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang apa yang diungkapkan oleh gaya berjalan Anda tentang jantung, otot, dan bahkan otak Anda. Bayangkan dua tetangga, Martha dan Ellen. Keduanya berusia 72 tahun. Martha melangkah dengan percaya diri saat berjalan pagi, menjaga langkahnya tetap lincah, langkahnya pasti dan seimbang. Namun, Ellen telah melambat selama bertahun-tahun. Dia lebih banyak bergerak daripada melangkah, ragu-ragu di tepi jalan, dan merasa kehabisan tenaga setelah berjalan-jalan sebentar. Meskipun cara berjalan Martha mencerminkan tubuh yang masih bekerja maksimal, langkah Ellen yang lamban bisa jadi menandakan adanya masalah, otot lemah, sirkulasi yang buruk, atau bahkan perubahan neurologis dini. Berjalan lambat bukan hanya tanda penuaan, ini adalah tanda bahaya bahwa ketahanan Anda secara keseluruhan mungkin menurun. Kabar baiknya, Anda bisa melawan. Kecepatan berjalan adalah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan dengan usaha. Mulailah dengan jalan kaki singkat setiap hari, fokus membangun kekuatan kaki dengan latihan sederhana seperti squat, atau bahkan mencoba latihan keseimbangan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jika Anda menyadari langkah Anda melambat, jangan mengabaikannya. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menjalani hidup dengan tujuan, atau apakah langkah Anda menunjukkan tantangan di masa depan? Ambillah langkah sekarang secara harafiah, karena seberapa cepat Anda berjalan saat ini dapat menentukan seberapa jauh Anda akan melangkah di tahun-tahun mendatang. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan nomor 1 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, dan mari kita lanjutkan. Siap mengungkap rahasia umur panjang? Komentari, saya ikut, di bawah. Sukai jika Anda menyukai konten ini dan berlangganan untuk bergabung dalam perjalanan kami. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan tip yang mengubah permainan. Tanda kedua, kekuatan genggaman Anda. Jabat tangan Anda mungkin menceritakan kisah yang lebih besar dari yang Anda sadari.
Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan genggaman adalah indikator kuat kesehatan Anda secara keseluruhan setelah usia 70 tahun. Genggaman yang kuat dan mantap menunjukkan otot yang kuat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang masih tajam. Tapi cengkeramannya lemah atau memudar. Ini bisa menjadi peringatan dini akan hilangnya otot, kelemahan, atau bahkan risiko kesehatan yang serius di kemudian hari. Bayangkan dua teman lama, Tom dan George, keduanya berusia 75 tahun. Jabat tangan Tom masih kuat. Dia mengangkat beban beberapa kali seminggu dan tidak pernah bersusah payah melakukan tugas seperti membuka stopless atau membawa tas. Namun George menyadari bahwa tangannya tidak seperti dulu lagi. Dia meraba-raba tutup botol, lebih sering menjatuhkan barang, dan merasakan kekuatannya melemah. Ia menganggap hal tersebut sebagai tambahan usia, namun ilmu pengetahuan mengatakan sebaliknya. Pegangannya yang melemah adalah tanda bahwa tubuhnya mulai kehilangan kekuatan, membuatnya lebih rentan terjatuh, cedera, dan umur yang lebih pendek. Tangan Anda mencerminkan kekuatan tubuh Anda, dan ketika tangan Anda melemah, kemampuan Anda untuk tetap aktif dan mandiri juga ikut melemah. Kabar baiknya adalah Anda dapat membangun kembali kekuatan genggaman. Cobalah meremas bola stres, menggunakan pegangan tangan, atau mengangkat beban ringan agar tangan Anda tetap kuat. Uji genggaman Anda hari ini. Bisakah Anda memegang tas yang berat tanpa ketegangan? Atau apakah tas tersebut lebih sulit dari sebelumnya? Jika Anda menyadari adanya kelemahan, jangan menunggu. Mulai memperkuatnya sekarang. Karena seberapa erat Anda berpegang pada hari ini dapat mencerminkan seberapa baik Anda akan mempertahankan kehidupan di masa depan. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 2 di bawah dan mari kita lanjutkan. Tanda tangan ketiga. Saldo Anda keseimbangan adalah sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan hingga keseimbangan mulai menurun, namun kemampuan Anda untuk berdiri kokoh, terutama dengan satu kaki, dapat memprediksi berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang berusia di atas 70 tahun yang menjaga keseimbangan dengan baik cenderung tidak terjatuh, mengalami cedera, atau mengalami penurunan kognitif. Namun, mereka yang berjuang menghadapi risiko lebih tinggi yang dapat memperpendek umur mereka. Bayangkan, dua saudara perempuan, Linda dan Diane, keduanya berusia 73 tahun. Linda berlatih yoga dan dapat berdiri dengan satu kaki selama 20 detik tanpa goyah, tubuhnya stabil dan pikirannya terfokus. Diane, bagaimanapun, bergoyang saat dia mengangkat kakinya, perlu meraih kursi agar tidak terjatuh. Dia menertawakannya, tapi keseimbangannya yang goyah bukan hanya sebuah keanehan, itu adalah tanda bahwa otot, koordinasi, atau bahkan fungsi otaknya mungkin menurun. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang sehat, dan pikiran yang tajam. Jika Anda lebih sering tersandung, bersandar pada furnitur sebagai penyangga, atau merasa tidak stabil, inilah saatnya untuk bertindak. Keindahan keseimbangan adalah dapat dilatih. Cobalah berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan dengan tumit hingga ujung kaki, atau mengikuti kelas Tai Chi untuk membangun stabilitas. Uji diri Anda sekarang. Bisakah Anda mempertahankan posisi satu kaki selama 10 detik? Jika belum, jangan panik, tapi jangan abaikan juga. Perbaiki keseimbangan Anda hari ini, karena tetap stabil sekarang berarti tetap lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih di sini, beri komentar nomor 3 untuk memberitahu saya dan mari terus menjelajah. Jika Anda penasaran dengan apa yang dikatakan tubuh Anda, tekan tombol suka, beri komentar, daftarkan saya, dan berlangganan. Jangan lewatkan, tip terakhir akan membuat Anda takjub. Tanda 4. Kualitas tidur Anda. Cara Anda tidur di malam hari tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda. Ini juga merupakan jendela menuju umur panjang Anda. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa tidur yang konsisten dan nyenyak setelah usia 70 tahun dikaitkan dengan pikiran yang lebih tajam, sistem kekebalan yang lebih kuat, dan umur yang lebih panjang.
Sebaliknya, kurang tidur meningkatkan risiko penyakit jantung, masalah ingatan, dan bahkan kematian dini. Bayangkan dua pensiunan, James dan Paul, keduanya berusia 74 tahun. James memiliki rutinitas waktu tidur yang padat, tidur 7-8 jam dan bangun dengan segar. Namun, Paul selalu gelisah, terbangun berkali-kali dan merasa pusing sepanjang hari. Seiring waktu, James tetap tajam dan energik, sementara Paul berjuang melawan kabut otak, perubahan suasana hati, dan peningkatan tekanan darah. Semuanya terkait dengan malam-malamnya yang gelisah. Tidur bukan sekedar istirahat. Saat itulah tubuh Anda melakukan perbaikan, otak Anda membersihkan racun, dan jantung Anda mengaturnya. Jika Anda terbangun dalam keadaan lelah, kesulitan untuk tetap tidur, atau menyadari perubahan pola tidur Anda, jangan abaikan. Kurang tidur bisa disebabkan oleh stres, pola makan, ketidakaktifan, atau kondisi seperti sleep apnea. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Cobalah mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur, mengikuti jadwal yang konsisten, atau mendapatkan sinar matahari pagi untuk mengatur ulang jam tubuh Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bangun dalam keadaan siap untuk hari itu atau terus menjalaninya? Perhatikan tidur Anda malam ini, karena seberapa baik Anda beristirahat saat ini dapat menentukan seberapa bersemangat Anda di tahun-tahun mendatang. Jika ini berhasil, beri komentar nomor 4 di bawah dan mari kita lanjutkan. Tanda 5. Nafsu makan dan nutrisi Anda. Hubungan Anda dengan makanan setelah usia 70 tahun dapat mengungkapkan banyak hal tentang masa depan Anda. Nafsu makan yang sehat dan pola makan yang seimbang memberi bahan bakar bagi tubuh Anda, menjaga otot Anda tetap kuat, sistem kekebalan tubuh Anda kuat, dan energi Anda tetap tinggi. Tapi nafsu makan memudar atau kebiasaan makan yang buruk. Hal ini dapat menandakan adanya masalah, mulai dari kekurangan nutrisi hingga masalah kesehatan yang serius. Bayangkan dua sepupu, Betty dan Ruth, keduanya berusia 76 tahun. Betty menyukai makanannya, memasak sepiring sayuran berwarna-warni, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Berat badannya stabil dan energinya tinggi. Namun Ruth kehilangan nafsu makannya. Dia melewatkan sarapan, mengunyah camilan olahan, dan berhasil menurunkan berat badan tanpa berusaha. Ia menganggap hal tersebut normal untuk usianya, namun berkurangnya nafsu makannya merupakan sebuah peringatan. Tubuhnya mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga melemahkan otot dan kekebalan tubuhnya. Nafsu makan yang menurun dapat disebabkan oleh masalah pencernaan, perubahan hormonal, atau bahkan penurunan kognitif dini, dan tanpa bahan bakar yang cukup, tubuh Anda mulai rusak. Jika Anda makan lebih sedikit, merasa kenyang terlalu cepat, atau berat badan turun secara tidak sengaja, jangan abaikan. Fokus pada makanan padat nutrisi, prioritaskan protein dan serat, dan tetap terhidrasi. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menikmati makanan Anda, atau apakah makanan sudah kehilangan daya tariknya? Perhatikan baik-baik piring Anda hari ini, karena apa yang Anda makan sekarang berdampak langsung pada seberapa kuat Anda di masa depan. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 5 di bawah dan mari kita lanjutkan. Ingin tahu cara hidup lebih lama dan lebih kuat? Letakkan ayo di komentar, tekan suka, dan berlangganan. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan bonus yang akan mengubah segalanya. Tunjukkan rasa cinta, komentari nomor 1, sukai jika ini menarik bagi Anda, dan berlangganan. Tetaplah sampai akhir untuk mengetahui pengungkapan mengejutkan yang tidak akan Anda duga. Tanda 6. Manajemen stres Anda. Cara Anda menangani stres setelah usia 70 tahun bukan hanya tentang tetap tenang, ini adalah faktor kunci berapa lama Anda akan hidup. Stres kronis tidak hanya membuat Anda gelisah, itu mengobarkan tubuh Anda, melemahkan jantung Anda, dan mempercepat penuaan. Namun, mereka yang mengelola stres dengan baik cenderung tetap sehat dan tajam lebih lama. Bayangkan dua bersaudara, Carl dan Fred, keduanya berusia 77 tahun. Carl menghadapi tantangan hidup, tagihan, kekhawatiran kesehatan, drama keluarga, dengan pola pikir yang mantap,
menggunakan meditasi dan humor untuk mengatasinya. Namun, Fred membiarkan stres menguasai dirinya, mengkhawatirkan setiap detail dan merasa terbebani oleh kemunduran kecil. Seiring berjalannya waktu, pendekatan Carl yang tenang membuat tekanan darahnya tetap stabil dan pikirannya tetap jernih, sementara kekhawatiran Fred yang terus-menerus berdampak buruk meningkatkan risiko penyakit jantung dan penurunan kognitif. Stres memicu peradangan yang terkait dengan hampir semua penyakit yang berkaitan dengan usia, mulai dari diabetes hingga demensia. Jika Anda merasa tegang, mudah tersinggung, atau terjebak dalam pikiran negatif, inilah saatnya bertindak. Cobalah bernapas dalam-dalam, olahraga ringan, atau bahkan mengobrol dengan teman untuk menenangkan pikiran Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membiarkan stres membebani Anda? Atau apakah Anda menemukan cara untuk mengatasinya? Mulailah mengelola stres hari ini, karena tetap tangguh sekarang berarti hidup lebih kuat di kemudian hari. Jika Anda masih bersama saya, beri komentar nomor 6 di bawah dan mari beralih ke tanda terakhir. Tanda tangan 7. Ikatan sosial Anda. Orang-orang di sekitar Anda setelah usia 70 tahun dapat menentukan umur panjang Anda. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat, teman, keluarga, atau komunitas, menghasilkan kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Namun, kesepian sama berbahayanya dengan merokok, meningkatkan risiko depresi, penyakit jantung, dan kematian dini. Bayangkan dua janda, Grace dan Helen, keduanya berusia 79 tahun. Grace tetap terhubung, menelepon teman-temannya, menjadi sukarelawan di gerejanya, dan mengadakan makan malam keluarga. Tawa dan kehangatannya membuatnya tetap bersemangat. Namun, Helen telah keluar dari lingkaran pergaulannya, menghabiskan sebagian besar hari sendirian, suasana hati dan kesehatannya memudar. Hubungan antar manusia bukan hanya tentang kesenangan, itu membuat otak Anda tetap aktif, menurunkan stres, dan meningkatkan kesejahteraan. Jika Anda menarik diri, menghindari panggilan, atau merasa terisolasi, jangan biarkan hal itu berlalu. Hubungi teman, bergabunglah dengan klub, atau mulai dari hal kecil dengan obrolan harian. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membina hubungan Anda atau membiarkannya memudar? Bangun koneksi Anda hari ini karena orang-orang dekat Anda sekarang akan membantu Anda hidup lebih lama dan lebih baik di masa depan. Jika ini sesuai, beri komentar nomor 7 di bawah dan mari kita selesaikan. Saat membaca tentang 7 tanda yang dapat memprediksi berapa lama saya akan hidup setelah usia 70 tahun, saya merasakan campuran rasa penasaran, kagum, dan sedikit kekhawatiran. Kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, keseimbangan, kualitas tidur, nafsu makan, pengelolaan stres, dan ikatan sosial, setiap tanda ini terasa seperti cermin yang mencerminkan tidak hanya kondisi fisik saya, tetapi juga cara saya menjalani hidup. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap usia lanjut, tanda-tanda ini memiliki makna mendalam. Mereka bukan sekadar indikator kesehatan, melainkan undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran, kegembiraan, dan hubungan yang erat, sesuai dengan nilai-nilai seperti silaturahmi dan harmoni yang sangat dijunjung. Membaca artikel ini membuat saya berhenti sejenak dan merenung. Apakah saya sudah merawat diri dengan baik? Apakah saya menghargai setiap hari dengan semangat dan kasih sayang yang layak diberikan pada hidup? Dan yang terpenting, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memastikan tahun-tahun mendatang penuh dengan vitalitas, seperti suasana meriah di pasar malam atau kenduri keluarga? Tanda pertama, kecepatan berjalan mengingatkan saya pada pagi hari saat berjalan kaki ke pasar atau menyusuri sawah di desa. Di Indonesia, berjalan bukan hanya olahraga, tetapi juga cara untuk menyapa tetangga atau menikmati angin sepoi-sepoi. Saya belajar bahwa langkah yang cepat dan mantap bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol semangat hidup yang kuat. Kekuatan genggaman tangan, tanda kedua, membawa saya pada kenangan saat bersalaman erat dengan saudara di acara keluarga atau mengangkat keranjang beras.
Saya menyadari bahwa melatih genggaman tangan adalah cara untuk tetap memegang erat peluang dan orang-orang yang saya sayangi. Keseimbangan, tanda ketiga, sangat menyentuh hati. Saya teringat pada kakek yang pernah tersandung namun tertawa, tanpa menyadari itu adalah peringatan. Di Indonesia, di mana tarian tradisional seperti jaipong atau pencak silat mengajarkan keseimbangan, tanda ini mengingatkan saya untuk tetap teguh namun lentur dalam menghadapi hidup. Kualitas tidur, tanda keempat, adalah pengingat yang kuat. Di Indonesia, di mana kesibukan sering membuat kita lupa istirahat, tidur nyenyak terasa seperti hadiah. Saya belajar bahwa tidur bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa, seperti waktu tenang setelah azan maghrib. Tanda kelima, nafsu makan dan nutrisi, membawa saya pada kenangan meja makan keluarga dengan nasi, sayur lodeh, dan ikan goreng. Makan dengan penuh kesadaran, menikmati setiap suapan, adalah cara menghormati tubuh dan budaya kita yang kaya akan cita rasa. Saya menyadari perlunya memilih makanan bergizi dan menghargai setiap hidangan seperti saat kenduri. Pengelolaan stres, tanda keenam, terasa sangat relevan. Di Indonesia, di mana kita sering menghadapi kemacetan atau tekanan hidup dengan senyuman dan doa, saya belajar bahwa mengelola stres bisa sesederhana berbincang dengan teman di warung kopi atau berjalan di taman. Terakhir, ikatan sosial, tanda ketujuh, benar-benar menggetarkan hati. Dalam budaya kita, silaturahmi adalah inti kehidupan, dari arisan hingga acara keluarga. Saya menyadari bahwa setiap obrolan dengan tetangga atau kunjungan ke rumah saudara adalah investasi untuk hidup yang lebih panjang dan bahagia. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa umur panjang adalah hasil dari perhatian pada hal-hal kecil setiap hari. Dalam budaya Indonesia yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, 7 tanda ini mengajarkan saya untuk hidup dengan penuh syukur dan tujuan. Saya memutuskan untuk menerapkannya secara nyata. Saya akan berjalan lebih cepat, mungkin saat pergi ke masjid untuk salat Jumat. Saya akan melatih genggaman tangan, mungkin dengan memeras kain pel saat membersihkan rumah. Saya akan berlatih keseimbangan, barangkali dengan mencoba gerakan tari sederhana di rumah. Saya akan menjaga tidur dengan mematikan ponsel lebih awal, makan dengan penuh kesadaran seperti saat menikmati soto ayam, dan mengelola stres dengan berdoa atau mengobrol dengan keluarga. Yang terpenting, saya akan mempererat silaturahmi, mungkin dengan mengunjungi tetangga atau mengadakan acara kecil di rumah. Artikel ini mengajarkan saya bahwa umur panjang adalah anugerah yang kita ciptakan dengan cinta dan perhatian. Di Indonesia, di mana hidup penuh warna dan kebersamaan, tanda-tanda ini adalah pengingat untuk menjalani hari dengan semangat, seperti saat kita menari di pesta atau bernyanyi di karaoke keluarga. Saya berkomitmen untuk memulai perubahan kecil sekarang, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Hidup bukan hanya tentang bertambah usia, tetapi tentang mengisi setiap hari dengan kegembiraan, kesehatan, dan kasih sayang. Apa pendapat kalian tentang 7 tanda yang bisa mengubah cara kita menjalani hidup setelah usia 70? Setiap tanda adalah petunjuk untuk hidup lebih lama dengan penuh semangat sesuai dengan jiwa kebersamaan Indonesia. Jika video ini menginspirasi, tekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang perlu mendengar ini, dan subscribe dengan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips berikutnya. Kami ingin dengar dari kalian, tinggalkan komentar dengan "saya ikut" atau ceritakan tanda mana yang paling berkesan. Cerita kalian bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, mari kita wujudkan hidup yang lebih sehat dan bahagia bersama.